Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13, ayat 47-52. Demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudaraku, pada pagi hari ini pembacaan kita di mana Matius memulai dengan kata demikian pula. Artinya sama juga dengan lagi pula, ya. Bahwa perumpamaan ini ingin menjelaskan realitas yang sama dengan yang sudah dia ungkapkan kepada kita. Tuhan Yesus sedang mengajarkan tanggung jawab kerajaan pada kita. Kalau kita perhatikan perumpamaan pukat ini sebenarnya hampir sama dengan perumpamaan lalang di tengah gandum. Jadi intinya itu hampir sama. Sebelumnya saudara ada ladang, sekarang berbicara tentang laut. Ya, sebelumnya ada gandum dan di sini ikan. Ya, sebelumnya ada penuai. Tapi sekarang berbicara tentang nelayan. Sebelumnya ada lumbung, saudaraku. Dan sekarang itu ada pasu atau ada kontainer. Jadi kekhususannya tujuan perumpamaan ini sama, saudara. Dan dengan sengaja diulang oleh Tuhan Yesus. Tentunya menunjukkan bahwa kita harus memberikan perhatian yang khusus di sini. Pengulangan ini penting sekali karena mengingat apa yang Yesus tekankan setelah itu. Sebab disinilah kita menemukan bahwa Yesus sedang berkata bahwa kalau kamu menolak Injil, kamu menolak Injil kerajaan Allah, kamu menolak pemerintahan Allah dalam kehidupanmu, maka kamu akan seperti lalang. Dan kalau kamu menolak, dia ulangi sekali lagi, menolak Injil itu, kamu seperti ikan yang tidak baik, yang akan dibuang. Jadi dengan kata lain, Yesus mau mengatakan kepada kita pada perumpamaan ini bahwa mari jangan menjadi orang yang kemudian menolak hal tersebut. Tetapi mulailah dengan menerima kerajaan Allah. Bertobat dari semuanya. Kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah itu dan mempercayainya. Sebab kita harus mengerti orang yang berdosa memiliki tanggung jawab untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tanggung jawabnya adalah bertobat dari dosa mereka dan masuk. Sementara orang-orang Farisi yang menolak dan lain sebagainya, mereka harus memiliki pengertian seperti yang Tuhan inginkan. Sedangkan pengertian itu tidak datang begitu aja. Pengertian datang kalau kita menerima pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas hal tersebut di perumpamaan tentang penabur. Bahwa orang hanya mengerti kalau mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja. Itu tanggung jawab yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Saudaraku, dalam perumpamaan yang terakhir ini, Yesus sekali lagi menekankan bahwa di akhir narasi ini ada pemisahan yang tegas antara orang-orang yang terima kerajaan Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya saudara, percaya kepada Yesus itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai Mesias atau tidak. Ya, seperti gandum yang dipisahkan dari lalang dan juga ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Dan tentu akhir daripada kehidupan yang menolak adalah kehancuran atau kebinasaan. Jadi perumpamaan ini adalah sebuah peringatan untuk tidak menolak kerajaan Allah atau pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang coba perhatikan waktu Yesus berkata, apakah kamu sudah mengerti semuanya ini? Yang menjawab mengerti adalah murid-muridnya. Sebab memang benar untuk murid-muridnya tanggung jawabnya adalah ayo beritakan kerajaan Allah.
Orang mau menolak atau tidak, itu nanti urusannya bukan urusan kamu. Sebagai pemberita Injil, beritakan. Dan disinilah kemudian kita mengerti bahwa sekalipun Yesus sedang ada dalam pertentangan yang luar biasa, Yesus tetap mengharapkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu menerima kerajaan Allah. Itulah sebabnya dia berkata begini, kalau ada orang Farisi atau ahli Taurat yang menerima kebenaran kerajaan ini, itu mereka seperti orang yang mengeluarkan dalam diri mereka, seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan dari dalam dirinya, dari perbendaharaannya yang baru dan yang lama. Ini menunjukkan bahwa Yesus masih tetap mengharapkan mereka untuk menerimanya. Tetapi sekali lagi, konsekuensinya sangat jelas. Perumpamaan ini, seperti yang isi saya katakan tadi, membawa pemisahan, ya kan? Lalang dari gandum, betul ya? Ikan yang baik daripada ikan yang tidak baik. Orang benar dengan orang yang jahat. Orang yang menerima pemerintahan Allah sama orang yang menolak pemerintahan Allah, itu akan mengalami konsekuensi dalam kehidupan mereka. Mari kita mengambil tanggung jawab kehidupan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, mari kita semua terima kerajaan Allah di dalam kehidupan Amen. kita. Dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Raja, dan Juru Selamat dunia. Dan bertobatlah dari cara kehidupan kita yang duniawi ini. Saudara, karena kenapa? Karena hanya lewat itulah kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan bahwa Engkau beri anugerah untuk dapat menerima kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Itu berarti kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan terima kasih Tuhan, waktu kami menerima kerajaan-Mu, Engkau memberikan pengertian pada kami. Bantu kami untuk mengerti apa yang Engkau mau kami mengerti. Dan bantu kami untuk mengambil tanggung jawab kami untuk terus menyampaikan kebenaran. Seperti Yesus tetap mengharapkan orang Farisi atau ahli Taurat menerima kebenaran kerajaan Allah. Dia itu terus mengungkapkan kehendak-Mu bagi kehidupan ini. Bantu kami untuk terus mengambil tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya perumpamaan ini mengajari kami untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup benar dalam pemerintahan Tuhan untuk menyatakan kabar baik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.